Halo sekalian, bertemu lagi dengan kami dalam acara Talk with You Too. Kali ini kita akan membahas tentang penting nggak sih sadel pada sepeda. Dan di sebelah saya ini adalah Abe. Halo semuanya, apa kabar? Kenalin, aku Abe Abraham Signorello. Mungkin kalian semua tahu dari sosial media. Wes, ini keren nih. Ini adalah salah satu founder ya dari YouTube Pace. Halo Kak Abe. Halo, Kokoreo, apa Iya, kabar? pernah nggak sih ngalamin sakit pada bagian sit bones ya, alias pantat pada waktu bersepeda? Wah, kalau untuk itu mungkin semua cyclist pasti pernah ya. Kalau nggak pernah, kayaknya itu bukan namanya cyclist ya gitu ya. Pasti selalu. Kayaknya paling sering yang saya temukan, yang aku temuin waktu awal-awal bersepeda itu, kok nggak pas ya? Kira-kira sadelnya apa mungkin posisinya? Walaupun waktu itu sudah ketemu posisi yang pas, tetap sakit. Ya mungkin sadelnya yang nggak cocok. Taunya kapan tuh waktu sadelnya? Benar-benar Tahu. taunya sakitnya itu gara-gara sadel, bukan gara-gara yang lain. Kalau misal dulu pertama-tama pas tahu kalau bukan posisi ya. Kalau posisi itu biasanya kerasanya bukan di pas di situnya. Oke. Rasanya mungkin di kaki itu mungkin terlalu maju, terlalu mundur. Tapi kalau sadel yang nggak cocok, yang nggak pas itu kalau misal tahu kalau duduk ada kayak jerawatnya. Oh iya. Ya itu. Aku pernah sih ngalamin kayak gitu. Pernah juga nggak enak Pernah. kan ya. Dia Sakit sih. sakit toh. Buat kerja gitu ya duduk juga sakit. Nah ya juga. makanya itu. Jadi kayak di area kita duduk di seatboardnya itu kayak ada jerawat. Aku nggak tahu sih itu apa namanya. Cuma itu baru aku sadar kayak wah ini kayaknya nggak mungkin posisi. Soalnya kalau posisi nggak mungkin bisa ada luka di situ. Oke. Gitu. Jadi ini dari sadelnya udah nggak cocok. Itu salah satu mungkin kebanyakan bukan cuma aku aja ya. Mungkin teman-teman juga tahu kira-kira apa itu yang aku maksud dengan jerawat di bagian seatbone ya. Oke. Core juga kan. Ya. Nah itu mempengaruhi juga ya pada core kita ya nantinya. Oh ya mempengaruhi. Jadi ketika kita bersepeda itu mungkin kebanyakan dari orang kalau sepedaan masih nahan. Jadi setengah ngawang. Jadi waktu mancal kakinya sedikit ngawang biar nggak duduk banget gitu ya. Oke. Ya yang benar itu harusnya kita duduk ya benar di press. Terus kakinya cuma muter. Jadi kaki ini bukan kayak setengah jongkok. Kalau kita jongkok kan kadang kakinya setengah nahan ya. Ya. Harusnya nggak boleh. Yang benar itu benar-benar didudukin, core ditahan. Nah kalau kayak gitu kan, kalau sadelnya nggak pas kan sakit. Bagaimana sih cara menilai sadel yang tepat sekali buat kita? Cara menilai sadel yang tepat. Kalau kita mau keliling dunia nih. Oke. Kita keliling dunia, nyari sadel yang tepat. Dari Sabang sampai Merauke, Amerika, sampai Atlantika. Siapa tahu ada sadel di sana ya. Cara yang paling umum, Oke. yang aku tahu, itu trial and error. Beli banyak sadel gitu maksudnya? Beli sadel coba, gak cocok, beli lagi. Waduh. Ya, itu. Masalah berarti ya. Oh itu masalah, masalah besar. Pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Secara pribadi nggak pernah. Oke. Yang aku tahu adalah bapak saya, Oh. Pak Edwin Junaidi, salah satu Oh, founder Pak juga Edwin. dari Ya. YouTube Pace. Sudah dari tahun 2008 bersepeda. Oke. Sebelumnya sudah sepedaan, tapi dari 2008 barengan sama Free Bike Indonesia. Kenapa kok aku tahu itu? Karena di rumah ada banyak sadel yang udah nggak dipakai. Terus aku tanya, lu kenapa kok sadelnya nggak dipakai? Nggak cocok. Wah, berarti kan selama ini beli nyoba nggak cocok ya udah dijual atau ditaruh. Dan itu bukan yang cuma sadel bakaran yang cuma full karbon. Wah. Oh itu, tapi nggak cocok. Ya sudah. Padahal speknya sudah high nih ya. Sudah, ada lagi satu waktu itu pakai sepeda Berg, sadelnya itu jadi satu sama seat postnya, di molding jadi satu. Terus? Nggak cocok, beli lagi. Beli seat postnya maksudnya? Enggak, jadi seat post sama sadel jadi satu. Oke. Nggak bisa dilepas, nggak bisa maju mundur. Jadi kan fix, nggak cocok. Waduh. Kurang maju. Oh kurang maju, pesan lagi, beli maju. Kok nggak cocok ya? Pesan lagi, dimundurin. Nggak cocok, akhirnya nggak beli lagi. Soalnya aku nggak tahu udah habis berapa itu ya. Akhirnya beli seat post biasa sama sadel biasa. Berarti nggak ada solusi yang tepat ini untuk menemukan maksudnya sadel yang tepat buat kita. Jadi nggak perlu sampai kita harus gonta-ganti sadel, habis gitu nyoba kanan, coba kiri. Sebenarnya di dunia itu ada banyak, termasuk di bike fitting yang ID Match kita juga ada. Itu bisa dipakai sebagai patokan. Oh pacuannya. Pacuannya. Oke. Jadi misalnya kalau di ID Match kita punya ada S1, S2, S3,
L1, L2, L3. Apa itu? S itu ukuran lebarnya. Oke. 140 ke bawah, 140 mili ke bawah. L itu lebih besar, 155 ke atas, 140 ke atas sampai 155 dan sebagainya. Oke. 1, 2, 3 itu apa? 1 itu yang flat, nggak ada bolongan sama sekali. 2 itu yang ada cekokannya. Ada cekokannya itu ya? Dikit, tapi nggak Oke. bolong. Oke. Nomor 3 itu yang ada cekokannya, yang ada bolongannya. Oh. Itu. Namun itu sendiri juga nggak pasti karena dari semua klien kita yang ID match nggak tentu juga pas. Ada yang pas, ada yang kok nggak cocok ya gitu. Jadi kita selalu bilang kalau misal sudah punya saddle sekarang, kita tanya enak nggak? Enak, ya udah jangan ganti. Kalau ganti ini keluar duit lagi, eman duitnya bisa dipakai untuk yang lain. Nah sekarang ini, kalau selain itu semua ya, selain ID match, apakah ada barang misalnya kita beli saddle langsung Langsung cocok? Langsung cocok? Nggak ada. Tapi ada. kalau mau di molding dulu, ada. Oh ya? Ada Berarti dong. kan nggak perlu sampai ukuran saya segini, ukuran saya lebar seat bone saya segini. Berarti ada itu yang bisa nyocokin. Ada. Pak Edwin itu kalau pakai yang saddle merek itu yang biasa kita pakai itu biasanya lebarnya 155. Oke. Tapi habis itu kita dapat saddle yang bisa di molding. Lebarnya nggak selebar 155, tapi enak. Wah. Nggak masalah. Boleh lihat nih saddlenya boleh. apa. Ada di depan Kalian kita. pasti pengen tahu kan saddlenya, iya kan? Iya. Oke. Oh ini saddlenya. Ini bro, udah ada di sini. Wah ini dia. Dari tadi ada di situ. Oh reform. Reform. Oke bisa jelasin dong reform ini apa dong? Oke, jadi Reform ini adalah buatan dari Kanada. Oke. Asli Kanada. Seperti yang Asli ini kan ada. Oh, asli, bawaan dari Kanada. Boxnya juga dari Kanada juga. Wah. Kayu ini. Kanada. Oke. Ya. Jadi seperti yang aku bilang, molding. Molding itu proses di mana saddle ini akan membentuk tulang duduk kita. Dipanasin karbonnya iya. dipanasin. Oke. Lalu kita goes di atasnya selama beberapa menit. Terus habis itu bisa bentuk seat bone-nya. Dia ini pakai alat dulu supaya bisa sesuai dengan seat bone-nya kita. Pakai alat pemanas. Pemanasnya. Pemanasnya di dalamnya saddle-nya. Pemanasnya di dalam saddlenya. Sudah Ini dari bahannya dalam. apa sih? Bahannya. Oh ini. Itu tadi. Nah ini. Oh ini Ini saddlenya. Jadi kalau bisa dilihat, nggak tahu ya bisa dilihat atau enggak ya. Iya. Ini relnya karbon. Nah ini Oh yang di atas sini. ini aja di atas ini. Di sini ya. Ah. Ini karbon. Ini karbonnya ini. Kalau bisa lihat nih. Ini karbon. Oh ini karbon. Ya. Nah ini karbon nih guys. Itu karbon. Terus kalau bisa dilihat tengah-tengahnya kan ada kayak apa ini kayak nyundul lah. Ada yang keluar gitu ya. Oh. Kayak polisi tidur di sini. Ya. Itu pemanasnya. Oh itu pemanasnya. Ini pemanasnya. Oke. Nah di sini kan ada kayak colokan nih. Nah ini cuma dicolokin adaptornya. Pluk. Magnet juga. Dinyalain sudah. Nih dia lama-lama panas. Lama-lama panas. Lama-lama panas. Berarti ini nggak bisa dipakai oleh semua orang berarti ya? Duh bisa dong. Justru itu kenapa reform ini demolding biar bisa dipakai semua orang. Terus alasannya kenapa sih kita harus milih saddle ini? Itu tadi. Kan ini awalnya kalau nggak demolding ya pasti sakit. Pasti sakit. Pasti sakit. Tapi setelah demolding hilang kayak nggak pakai saddle. Kayak nggak pakai saddle. Kayak cuma duduk ya. Waktu pertama kali aku pakai ini aku juga ya nggak percaya gitu ya. Kayak ini masa sih beneran bisa. Tapi toh pas pertama nyoba dipanasin. Pertama ya nggak enak. Atau kan kayak ini kok nggak enak saddlenya. 2, 3, 4 menit habis panas. Kok rasa sakitnya itu hilang. Jadi biasanya itu kalau aku ya. Di sini tuh sakit. Waktu pertama pakai itu di sini. Ini neken banget. Nggak enak. Habis di molding selesai turun dilihat. Loh, jadi ini kan lurus ya. Punya aku itu dia lebih cekok. Ada di sepedaku, dia itu lebih cekok. Jadi ini lebih, tengahnya lebih turun. Oh lebih masuk? Lebih masuk. Terus di sininya, di area sini itu ada kayak, kayak ditekan-tekan kayak itu bekasnya seat bone-ku. Oh. Jadi selain dia cuma lebih masuk gini, di tengah-tengah sini ada masuk gitu. Pernah nggak nyobain berapa lama pakai saddle ini ya reform? Reform itu sudah berapa lama ya? 2-3 bulanan. 2-3 bulanan. 2-3 bulanan aku pakai reform. Ada kendalanya nggak? Enggak. Ya itu kayak aku bilang kayak nggak pakai saddle. Kayak, Oh ya? Kayak duduk kayak ya udah duduk biasa gitu, nggak ada rasa sakit. Duduk biasa. Oke. Dan ini adanya di YouTube. YouTube. Ya. Ini adanya di YouTube guys. Jadi kalau
mau nyoba, mau lihat barangnya, bisa datang langsung ke sangat YouTube boleh, Base. sangat boleh. Nanti datang bisa aja. dijelasin sama Kak Abi ini. Berapa jauh ini? Pakai satu. Pakai sadel ini untuk bersepedanya. Waktu pertama keluar, nah lucunya pertama keluar itu cuma 10 kilo. 10 kilometer pakai sadelnya. Oke. Tapi kenapa aku bisa bilang enak? Soalnya 10 kilo itu balapan. Di Oh. balapan GBT. Oh GBT yang kemarin Surabaya Race itu? Iya, Surabaya Pakainya Race. sadel ini? Pakai ini. Nggak kerasa. Enak. Power waktu neken itu juga ya enak. Transfer powernya lebih enak gitu ya? Lebih enak. Biasanya kan ganjel gitu ya. Ini enggak. Terus waktu itu juga pakai kita waktu itu YouTube Pace ngadain study tour ke Baluran dari Probolinggo Baluran. Oh itu saya ikut itu. Ya itu, Kokoreo juga ikut itu. Itu 176 kilo. 176 kilo dan pantat saya sakit. Iya. Setengah mati sakitnya. Nah itu pakai reform, ya nggak masalah. Ya duduk-duduk biasa aja. Cuma yang kakinya karena waktu itu kan udah lama nggak latihan, jadi ya udah kakinya nggak kuat. Tapi kalau masalah duduk nggak apa-apa. Nyaman-nyaman aja ya. Nyaman banget. Ini guys, kalau kalian om-om di rumah ini yang ada masalah dengan sadel, maksudnya masalah di bagian seat bones, kalau yang long ride di atas 50 kilo, 100 kilo, mau lebih dari 100 kilo ada masalah, mungkin bisa nyoba sadel ini. Sangat. Ini recommended banget karena banyak yang pakai ya ini ya. Sudah banyak yang pakai. Banyak dari murid kita itu ada sekitar 5 atau 6 udah pakai dan mereka juga sama. Habis setelah pakai reform, setelah dipindah dari sadel sebelumnya ya gitu. Nggak kerasa. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Enak banget. Reelsnya ini bisa diganti nggak ya reelsnya? Kalau misalnya ini nih kita pasang ya, tiba-tiba kita nggak tahu ada masalah apa, misalnya patah lah atau apa. Kita harus beli satu sadel baru lagi atau gimana? Enggak. Ini yang menarik dari reform itu kalau dilihat sini ya, di situ. Ini ada 3 bolt nih. 3 baut terus sama 1 baut di sini. Ini reel sama sadel bisa dilepas. Wah. Ayo. Berarti nggak perlu ganti sadel ya? Nggak perlu ganti, beli reelnya aja. Beli reelnya aja? Beli reelnya aja bisa. Wah menarik. Dan waktu ini, itu aku kalau nggak salah dikirimin sama prinsipalnya yang dari Singapura. Di Amerika itu ada yang custom pakai titanium. Realnya titanium, tapi itu bikin sendiri. Kita nggak bisa ya. Cuma kalau misal ada yang mau custom ya kayaknya bisa. Cuma kita nggak tahu caranya gitu saja. Ini bisa di molding berapa kali sih untuk pindah tanganin ke berapa orang gitu? Dari prinsip yang di Kanada, mereka paling mentok nyoba 8 kali. Pertama kali beli itu di molding berapa lama? KB? Ya. Kira-kira? Paling mentok setengah jam lah. Setengah jam itu 2 kali molding ya. 2 kali molding dan moldingnya itu di YouTube Pace ya? Iya. KB, terima kasih. Terima kasih. Untuk podcastnya kita yang pertama ini. Oh iya benar dong. Untuk podcast Talk with You Too. Yes. Ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, see you guys. Sampai jumpa.